Halo semuanya, balik lagi ke channel aneh ini. Kali ini gue bakal bikin video unboxing nih. Unboxing sesuatu. Gue kasih tahu aja kali ya. Jadi gue beli Xperia 5. Ya gitu deh. Kenapa gue beli ini? Karena harganya murah guys. Ini cara bukanya yang mana sih? Tunggu, bentar ya. Ini gini kali ya. Menurut gua dengan spek yang dikasih dan juga harganya yang udah murah banget. Kalau dulu kan berapa ya? Nanti gua kasih tahu deh. Dulu berapa? Kayaknya 15 juta deh kalau nggak salah. Nah, sekarang udah sisa 2,5 juta. Oh ya, BTW gue belinya di mana sih? Golden City Sale. Jadi ini video ini belum mulai, tapi gue udah kasih tahu duluan ya. Jadi gak ada sentimen apa-apa. Dan apa lagi? Oh ya, tadi gue mau ngomongin apa sih? Oh ya, gue pilih yang putih dan shadow tipis batangan. Kita lihat apakah sama atau enggak warnanya. Karena gue malas banget sih kalau warnanya beda. Udah bete banget sih. Terus apa lagi? Sebelum gue keluarin unitnya, ya gue emang pengen beli ini karena butuh daily driver yang baru. Menurut gue XZ1 kemarin tuh kurang sih buat jadi daily driver gue ternyata. Nanti gue jelasin deh. Atau mungkin pas video ini udah naik, mungkin video XZ1 udah ada kali ya kabarnya. Gak tau sih, nanti lihat aja lah ya. Gitulah, packing, dan ini dia handphonenya, batangan banget. Sabar, semoga dapatnya bagus ya guys ya. Dua jam kemudian. Belum gue buka, gue takut. Tapi kayaknya sih dapat putih ya, bagus. Gue takut banget. Semoga dapetnya bagus ya guys ya. Dan gue dapat di harga 2, ini tuh gue dapat di 2, berapa ya? 2,4. Karena shadow tipis tadi kan. Biasanya tuh masih jual 2,7 jutaan gitu. Nah, ini 2,4. Wih, keren banget guys. Belum nyala sih tapi udah keren-keren aja. Dia rasio layarnya tuh emang beda ya, 21:9 atau 21:1 berapa gitu. Beda sendiri deh. Jadi kayak bioskop ini cara bukanya gimana ya? Dapat soft case. Makanya kata gue, kenapa kayak plastik? Taunya dapat soft case ternyata, guys. Keren banget sih, guys. Sejauh ini ya. Belum nyala aja udah keren-keren banget. Tapi ini cara bukanya gimana sih? Gampang rusakin. Kayaknya gue dorong LC. Nanti gue rasa belum kepake. Gue kira tadi gue dorong. Belakang pinggiran itu stainless gitu ya, kayak iPhone berapa tuh? 11 ya? 11 Pro gitu. Kenapa ikut kebuka semua? Pusing gue. Ini dia itunya gimana ya? Ini nanti patah nih. Ini dapat tempered glass juga. Kenapa patah kalau gue? Ini dia kok bisa sih kayak gitu, caranya gimana dah? Nggak ngerti gue. Tapi bisa sampai tadi itu. Udah lah, nggak ngerti gue. Oh, ada baretnya guys. Set gede banget. Emang lecet gede ya. Lecet parah, liat nih. Ya namanya juga second lah ya. Tapi gak tahu sih, tergantung. Soalnya kan ini iklannya 95% ke 98 ya kalau gak salah. Udah sih di atas
di atasnya guys. Set dah. Nggak apa-apa lah ya, kita nyalain dulu. Kita bahas cara nyalainnya gimana bunda. Tunggu, ini ya. Ini shadow tipis nih, gue takut LCD nya serius. Pada bodinya ya, bodinya namanya juga second lah ya. Meskipun gue sih sebenarnya suka banget kalau dia mulus, cuman ternyata enggak. Banyak banget ya kalau gue lihat-lihat. Kayak 80% sih ini rate-nya dari gue, bukan 90. Oh, ini pakai bahasa Jepang. 3 jam kemudian. Dan balik lagi ke handphone ya. Ini handphonenya udah gue setting, udah gue install juga aplikasi beberapa. Masih lancar ya, masih bagus. Ya tadi gue udah sempat setting kayak koneksinya, wifi-nya. Untuk koneksinya tetap harus setting APN gitu ya. Gak tau kenapa handphone Sony kayak gitu. Dan juga handphone ini dilengkapi dengan 1 SIM aja, jadi nggak dual SIM. Dan juga masih ada slot micro SD. Nih, gampang ya bukanya, cuman tarik begitu doang. Sama sih kayak Xperia Z1. Masalahnya nih kalau ditarik kartunya langsung restart. Jadi ya tunggu sebentar ya. Gak tahu ya, dari dulu sampai sekarang handphone Sony begini semua. Kalau misalkan dicabut kartunya langsung restart gitu. Padahal handphone lain udah nggak gitu sih. Cuman nggak apa-apa. Ada pin. Bentar. Iya, udah gue bikin password juga, soalnya kan handphone pribadi. Anjay, udah gue download. Udah masih lancar juga. Nanti di reviewnya aku bakal tes juga game dan kamera, tentu saja yang gitu-gitulah kayak biasa. Tapi bedanya kalau sekarang mungkin gue tesnya game yang lebih berat lagi, kayak Genshin Impact dan lain-lain. Kayak gitu guys. Nah, kita bahas apa lagi? Oh ya, kita bahas ini aja, penampakannya dari luar dulu. Soalnya dari tadi tuh ternyata kepotong ya. Gue tuh baru tahu loh kalau dari tadi tuh nggak kelihatan. Dari sisi depan dia tuh layarnya gede banget nih. Kayak nih, lihat kan? Kenapa dari tadi tuh kepotong-potong? Karena gue nggak terbiasa sama ukuran layarnya yang gede gini. Jadi kepotong-potong kan. Nah, layarnya itu ukurannya 21:9, kayak bioskop gitulah, kayak ala-ala gitu. Jadi kalau nonton film sih harusnya keren sih. Cuman bisa jadi masalah juga karena nggak semua video di YouTube support rasio layar kayak gini. Cuman nanti kita lihat aja ya di reviewnya kayak gimana. Nah, layarnya ini resolusinya masih 1080p tapi udah OLED. Jadi kalau jadi udah bagus banget sih menurut gua. Ini terang banget, bentar ya. Nah, dan juga kayak yang tadi gue udah bilang, ini tuh kok nggak shadow ya. Ternyata pas gue cari lihat nih, mana display new white balance. Nah, kan biasanya settingan tuh di medium gini ya. Dan ternyata baru kelihatan nih kalau layarnya tuh yellowish gitu loh, bukan shadow. Beda lagi nih, ini layarnya kayak yellowish gitu. Jadi dia di settingan normal tapi warnanya kayak kuning-kuning gimana gitu. Ini kalau di kamera emang gak kelihatan, tapi kalau di real life itu kelihatan. Kalau dibandingin sama handphone biasa, itu kelihatan banget warnanya kayak nguning gimana gitu. Padahal mode night shiftnya, night lightnya gitu semuanya mati. Kayak gitu guys. Makanya gue ya aduh, gimana sih ini penjualnya. Cuman ya udah nggak apa-apa, gue tinggal naikin aja warna birunya supaya dia nggak kelihatan kuning-kuning banget. Nah, cukup lah ya. Soalnya kalau di real life tuh kelihatan dia warnanya kuning gitu loh, dan kuning banget, bukan gimana. Ya nggak apa-apa lah. Kalau misalkan kalian mau beli Xperia 5, ya cari aja di toko yang terpercaya, lihat juga review-reviewnya gitu loh. Nah, udah sih dari gua. Paling cuma masalahnya di situ aja, sama lecet yang ini nih.
Ini lecet sih, ini nggak 95% menurut gua. Karena lecetnya tuh lecet dalam. Dan yang sampai kalau lu pegang tuh kerasa gitu. Dan kelihatan banget. Kalau misalkan di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan. Gue usahain dulu ya. Ini tuh lihat kan, apalagi di atas ini. Emang nggak mengganggu fungsi, tapi ya gimana ya, kan kepercayaan konsumen gitu loh. Bilangnya 95%, taunya jadi kayak gini. Gitu. Nah, kita langsung aja coba buka kameranya. Mungkin kita harus ada objek kali ya. Nah, ini taruh aja gini. Bisa dilihat di sini ada tulisan 1 kali. Nah, ini 2 kali. Ini bisa digeser juga kayak gini. Nah, kalau misalkan kalian zoom sampai 2 kali, itu masih pakai zoom optical zoom. Jadi gambarnya masih lebih bagus lah daripada digital zoom. Kalian juga bisa pakai ini buat ambil foto ya. Oke. Oh, kepencet video ternyata. Nah, kalau kalian juga bisa ngezoom sampai 10 kali nih. Tapi zoomnya tuh digital zoom. Gitulah. Tapi masih mendingan lah ya. Biasanya juga handphone kebanyakan zoomnya kalau yang 10 kali tuh pakai digital zoom. Nah, yang ini lensa ketiganya wide angle. Bisa dilihat ya, cakupan layarnya lebih besar. Cakupan sudutnya juga lebih besar. Salah ngomong tadi. Nah udah sih, paling kalau mau lihat penilaian dari gua sama review lengkapnya tunggu aja sih, video reviewnya bakal muncul di channel gua. Habis itu bahas apa lagi ya kira-kira. Udah sih, gua benar-benar senang banget sama handphonenya. Kecuali yang minor-minor tadi tuh, itu sih kan bukan salah handphonenya ya, itu lebih ke penjualnya aja yang kurang informatif dalam menjelaskan produknya. Menurut gua ini harusnya sih tulisannya 80% lah kalau lecetnya sampai dalam begini. Meskipun dia layarnya besi ya, layarnya nggak ada lecet, bisa dilihat tuh layarnya nggak ada lecet. Tapi lihat nih, ini lecet dalam banget gitu, sampai berasa gitu, bukan lecet yang garis-garis kayak kuku orang itu, bukan. Ini lecet yang jatuh atau enggak gesek apa gitu. Belakangnya juga mulus, nggak ada apa-apa. Jadi mungkin rate-nya harusnya 80%. Dan juga soal shadow tadi, itu bukan shadow sih sebenarnya menurut gua, itu layarnya ngeburn. Bukan burn, apa sih? Yellowish gitu loh. Seperti itu. Padahal kan di iklannya shadow tipis dan 95%. Ini bukan 95%. Seperti itu guys. Ini payung ngapain? Nah, jadi kalau kalian mau tahu review lengkapnya, tunggu aja di channel gua, pasti bakal upload. Dan tenang aja, gua tuh nge-review biasanya 1 bulan setelah 1 bulan pemakaian. Jadi bukan review yang cepet-cepet banget, yang nggak jelas gitu. Doain aja segera muncul di channel gua. Kalau udah muncul berarti udah 1 bulan pemakaian itu. Dan juga gue lihat gue tadi kan udah kita lihat sedikit ya kameranya bagus nih. Tapi kita lihat nanti hasil pengetesannya. Karena meskipun yang tadi gue udah bilang ya, meskipun dia aperturnya besar, tapi dia nggak punya night mode. Jadi nanti kita lihat aja hasil pengetesan lengkapnya. Dan juga baterainya tuh 3100 mAh. Nah, Snapdragon-nya itu 855. Kita lihat nih, apakah handphone ini cocok untuk dipakai buat main game atau enggak. Sama layar ini bagus sebenarnya kalau kondisi normal begini. Jadi kita lihat aja nanti hasil pengetesannya. Makasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe buat tahu nanti kelanjutan reviewnya gimana ke depannya. Apakah ada perubahan ataukah gue menemukan sesuatu yang lain. Kita lihat aja nanti di video reviewnya. Makasih udah nonton.